Halo Sobat Interskala, perkenalkan saya Kresna dari Digital Marketing Interskala. Hari ini kita sudah tiba di Asrama Putri Interskala. Nah, ini udah sekitar jam 12:30 malam. Nah, rencananya besok kita mau podcast sama Bu Anik. Di sini tadi saya udah izin sama Mas Budi. Mas Budi, sini. Saya sudah izin sama Mas Budi sebagai salah satu petugas keamanan yang jaga di sini. Halo Mas Budi, gimana kabarnya? Udah 6 bulan nih. Sehat ini, makin gemuk aja nih. Ini Mas Budi, ini yang jaga di sini. Jaga malamnya. Jaga malam untuk anak-anak mahasiswa ya. Atmajaya. Ya, dari Asrama Putri Interskala. Tadi saya udah izin ke beliau gitu, termasuk sama Bu Anik juga untuk melakukan podcast besok. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan ikutin terus channel kita. Karena besok kita ada bahasan yang penting juga tentang perkembangan selama 6 bulan ini di Asrama Putri Interskala. Halo Sobat ini, hari ini saya sedang ada di kediaman Ibu Anik. Setelah sekitar 6 bulan yang lalu kita peresmian di sini. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya sama Bu Anik. Cukup banyak juga yang kita tanyain. Langsung aja ya. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang di Jogja ya. Jadi setelah pada waktu peresmian itu kan ada 18 anak ya yang bertempat tinggal di sini kan, dari seluruh Indonesia, ada dari Padang, dari Bandung, dari Kaltara, kemudian paling dekat dari Salatiga dan Klaten gitu. Nah, ternyata anak-anak ini kegiatannya itu luar biasa, mungkin berbeda dengan pada waktu kuliah zaman dulu kita ya gitu. Kok kita, saya kali ya beda usia nih. Nah, sekarang ini 18 anak kemarin sudah ujian ya, kemudian sekarang ini kita baru akan evaluasi bagaimana sih hasil daripada pendidikan mereka. Kan ada 3 yang kita sasar. Nomor 1 adalah dari akademiknya, kemudian nomor 2 dari attitude-nya, kemudian ya nomor 3 bagaimana dengan kehidupan sosialnya. Oke, sosial gitu, ya. Tiganya. Terus gimana Bu? Selama ini apakah ada kendala atau apa? Kalau dibilang kendala enggak, sebetulnya ada beberapa hal yang sudah kita prediksi sebelumnya. Kenapa? Karena kan ini anak dengan culture yang berbeda-beda ya. Misalnya contohnya saja kan anak-anak di sini kita siapkan makan 2 kali kan, pagi sebelum berangkat kuliah sama sorenya gitu. Ternyata urusan makan pun itu nggak gampang juga ya, karena kan tukang masak yang masak di rumah ini orang Jogja selalu bilang kemanisan, misalnya seperti itu ya. Jadi beda selera sih. Iya, jadi rasa, kita gitu juga soal makan pun kita evaluasi karena saya tidak ingin adik-adik ini kemudian nanti mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi ya, kayak gitu ya. Betul, karena itu mempengaruhi dari untuk kesehatannya dia. Juga, ya juga diharapkan nanti kalau dia sehat itu maka akan bisa belajar dengan lebih baik. Jadi teman-teman di sini itu Bu Anik bukan cuma memperhatikan dari fasilitas yang ada di asrama aja, tapi dari makanan pun Bu Anik sangat memperhatikan gitu. Karena untuk kesehatan, untuk daya tangkapnya juga, atau untuk nutrisi di dalam tubuh mereka gitu, anak-anak asrama itu diperhatikan sama Bu Anik. Ya, dan juga paling tidak itu mereka itu kalau posisi udah makan kenyang itu kan di kampus sudah nggak mikir-mikir lagi ya gitu ya. Kan kegiatan di kampus kan luar biasa kan sekarang itu ya. Sekarang luar biasa banget. Iya sih, juga yang menurut saya yang penting adalah bagaimana dia mencoba untuk berempati dengan orang lain. Gitu. Kan satu kamar kita bertiga kan? Iya, satu kamar bertiga. Satu kamar bertiga itu ternyata satu kamar bertiga, orangnya tadinya nggak kenal. Yang satu dari orang dari luar pulau, yang satu orang Jawa gitu. Beda-beda budaya. Ya, itulah gitu yang. Bagaimana bisa mereka untuk bersatu gitu ya, Bu? Iya, atau paling tidak misalnya contohnya aja yang sepele. Kemarin itu ada anak-anak yang minta pindah kamar.
Saya bilang nggak boleh pindah kamar karena ini adalah proses Anda bagaimana adjustment dengan orang lain. Iya kan? Betul. Kalau kita kerja itu kadang-kadang kan kita punya atasan yang mungkin nggak kita sukai kan, atau punya teman selevel yang nyebelin kali gitu. Nah, mereka harus belajar how to handle people gitu loh ya. Nah, saya menyampaikan apa sih keluhannya gitu. Nah, sesuai dengan kebiasaan itu ada yang mengeluh bahwa yang satu AC-nya kedinginan gitu loh ya. Ada yang satu bilang ya ini nggak kedinginan. Nah, kita sekarang mereka harus menyesuaikan diri juga sih. Ya itu misalnya seperti itu. Kemudian dari prodi yang berbeda, misalnya ada dari ya misalnya arsitek atau ya. dari... Nah, anak arsitek itu ternyata jam 2 malam belum tidur gitu ya, masih ketok kayak gini nih. Iya. Ya sampai jam 2 malam belum tidur. Gitu iya makanya. Nah, yang lain merasa terganggu misalnya kayak gitu. Jadi kemarin deh sekarang kita pindah yang tadinya anak arsitek di atas, kita pindahkan, kan kita punya 10 kamar kan Mas, 5 kamar di bawah, 5 kamar di atas kan yang kita siapkan. Tapi sebenarnya memang tujuan Ibu itu menyatukan semua jurusan atau prodi gitu? Enggak, dicampur atau gimana? Kalau gini, kalau siapa yang bisa masuk ke asrama kita, itu adalah yang lulus seleksi dia orang yang tidak mampu, dapat beasiswa, itu kemudian masuk untuk asrama ya? Mampu, kemudian dapat beasiswa, diseleksi oleh rektorat. Jadi rektor sendiri langsung. Iya, jadi dia punya tim kan yang menyeleksi gitu ya. Karena apa? Karena kan misalnya di sini itu dia jam 10 malam harus sudah masuk paling lambat. Jam 9 kan udah harus masuk kan. Nah, kalau sampai lebih jam 9 dia harus izin. Paling lambat lagi jam 10. Dia tidak boleh misalnya tiap kali pulang ke rumahnya, misalnya gitu kan nggak boleh juga. Nah, jadi sebenarnya itu bukan larangan ya, tapi memang kita diajarkan untuk mandiri juga yang di sini tuh sama si Ibu. Diarahin yang baik-baik sih sebenarnya, Bu. Ya, kan kita sepakat kan kalau asrama kita ini adalah mendampingi untuk menjadi orang yang berkarakter, berintegritas, dan mandiri. Ya, coba bayangin kalau misalnya orangnya pinter tapi karakternya nggak baik. Ini kan salah satu daripada apa yang kita perbuat gitu ya, untuk mempersiapkan adik-adik ini menjadi orang yang baik nantinya kalau jangka panjang ke depan ya Bu. Gitu. Nah, itu yang juga harus kita pikirkan bagaimana untuk bisa membantu mereka untuk mempersiapkan diri gitu. Nah, itulah jadi tadi akademik kemudian dia juga empati juga. Nah, sosial. Kehidupan sosial itu yang kita lakukan sekarang ini. Adik-adik ini harus ikut beraktivitas di lingkungan di kampung sini. Jadi mereka membaur atau gimana? Iya dong, gitu loh. Ikut kegiatan atau mereka yang punya kegiatan terus orang kampung enggak. Jadi kalau misalnya kalau lingkungan di sini ada doa bersama, dia harus ikut gitu. Nanti kalau RT gitu kita merencanakan besok ada misalnya 17-an misalnya gitu ya. Ada lomba-lomba. Nah, mereka harus terlibat di situ gitu. Ini kan sangat penting ya karena penting ya. Jadi kita tinggal di sini masa orang nggak kenal luar nggak kenal kan ya gitu. Dan memang saya sudah sampaikan kepada Pak RT juga kepada ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu adalah kumpulan dari orang-orang Katolik gitu ya. Itu namanya lingkungan. Bapak ini ada 18 anak ini itu mereka apabila ada kegiatan supaya bisa terlibat gitu. Jadi benar-benar tujuannya memang Ibu Anik ini selain untuk mendidik menjadi mahasiswa yang akademik terus mandiri juga, berkarakter dan sosialnya itu yang yang diterapkan di sini gitu. Juga jadi, yang kita pastikan orangnya harus berintegritas. Integritas itu benar. Berintegritas benar. Makanya tapi memang tidak gampang ya anak zaman sekarang itu kan ada banyak tantangan yang paling berat apa sih Bu? Paling berat adalah tentang disiplin pasti. Pasti semua sih disiplin gitu ya. Kan kita mencoba misalnya bagaimana kalau dia meninggalkan kamar itu rapi misalnya gitu. Kemudian misalnya hal dasar sebenarnya Bu. Basic banget lah kayak gitu basic. Tetapi tuh kalau nggak dimonitor kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri gitu. Iyalah gitu. Dan memang satu ini bagaimanapun juga adalah anak-anak yang harus kita dampingin. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin jadi saya selaku pembina di sini mungkin dianggap jadi cerewet lah, resek lah kayak gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak gitu loh ya. Gitu misalnya nomor satu dia harus ada eviden gitu. Nah, zaman sekarang kan gampang kan kalau harus ada eviden kan. Jadi kalau harus ada eviden ya misalnya kita foto lah gitu loh ya. Kenapa ini kok sepatu kok berantakan misalnya. Jadi benar teman-teman tuh Bu Anik ini bisa masuk ke
semua usia sih sebenarnya Mbak. Bisa nyocokin gitu sama teman-teman yang sangat jauh gitu kan, beda generasi sama Bu Anik. Bu Anik juga bisa mampu gitu untuk merangkul mereka. Dia lebih muda dari anak saya yang paling kecil kan? Tuh, lebih muda lagi. Iya. Jadi memang tujuannya ya bagus gitu Bu Anik ini dari program Asrama Putri Interskala ini. Nah saya mau tanya Bu, apa peran penting dari Interskala? Jadi gini, saya berharap bahwa Interskala nomor 1 kan pasti support pendanaan ya gitu ya. Nah, saya puji Tuhan kemarin bicara dengan owner, dengan Pak Jimmy menyatakan bahwa beliau concern dengan ini gitu ya. Jadi concern dalam arti berkelanjutan. Gitu. Itu kan yang sebetulnya yang jadi beban saya, bagaimana kalau ini nggak berkelanjutan gitu ya, gitu kan. Khawatir kan ya Bu? Iyalah gitu, berkelanjutan. Kemudian nomor 2 nanti akan ada penambahan bisa orang, bisa penambahan fasilitas gitu ya, gitu. Kemudian jadi ada kesempatan nanti buat calon mahasiswa baru ya Bu, yang berprestasi, karena mungkin kedepannya kemungkinan asrama ini akan menambah fasilitas, menambah kamar, misalnya seperti itu gitu. Ya. Jadi bermanfaat menjadi lebih banyak lah gitu ya. Gitu. Betul. Nah, memang kemarin saya dengar juga dari suster kan, pada waktu mereka dites oleh rektorat itu kan ada yang kok harus menandatangani surat pernyataan dan lain sebagainya, dia nggak mau gitu. Nah, setelah dengar ceritanya dari mereka gitu, dia bilang, aku pengen masuk, nggak bisa gitu loh ya. Mereka harus mulai dari semester awal gitu. Kan kesempatan itu nggak datang 2 kali kan. Itu Bu, Anda juga harus latihan bagaimana memilih dan menentukan betul. Jangan kalau udah lihat orang lain, enak loh di sana itu. Menyesal sih ya Bu. Menyesal ya. Nah besok ini kan bulan Juli udah mulai rekrutmen mahasiswa kan. Nanti September mulai penetapan. Kita akan nambah lagi anaknya. Di tahun ini 2024 ini Bu? Kita tambah lagi. Kita tambah 12 orang. Pokoknya kalau mereka jadi itu 12 orang dapat beasiswa kuliah di Atmajaya Jogja, kemudian lulus wawancara, nanti bisa 12 orang gitu. Sebetulnya saya punya misi juga sih, kenapa kok tidak langsung direkrut 30 orang ya? Karena saya pengen mencoba bagaimana kalau dia punya adik gitu loh ya. Jadi kan? Bagaimana apakah dia bisa coach? Bisa tidak untuk coach adiknya ya, kemudian karena kalau sudah sebaya terus kan jadi tidak pernah merasakan bagaimana ya kalau saya harus membimbing yang bawahnya. Nanti kan bisa ketahuan ya sifat leadershipnya juga sih ya Bu. Iya, betul gitu Betul banget sih Bu. Ya, maka saya berharap dan saya percaya bahwa owner dari Interskala itu sangat komit lah terhadap hal ini ya, gitu yang selalu saya sampaikan juga kepada anak-anak. Memang saya juga sampaikan ke anak-anak juga, kalau kamu nilainya bagus, attitude-nya baik, itu saya kira ada perusahaan besar loh di sini itu, perusahaan besar yang punya integritas, yang punya visi yang baik. Apa salahnya kalau terima anak kita juga kan? Gitu. Ini kan sudah kita nggak ada yang tahu ya Bu. Iya, kan ini udah anak kita juga kan, gitu. Iya. Memang dididik dari awal loh, kita yang tentu gitu ya Bu. Iya, gitu loh. Jadi saya kira Interskala juga akan mendapatkan benefit kan, dapat value yang lebih. Anak ini udah biasa disiplin, udah biasa empati, udah berintegritas, sudah berkarakter. Ya, kemudian nilai akademiknya harus tinggi kan, pasti ya. Nah, itu gampang kan jadinya. Saya kira ini akan jadi juga resources yang bisa dimanfaatkan di Interskala gitu. Oke, teman-teman, jadi apa yang tadi dijelasin sama Bu Anik itu memang semuanya bermanfaat untuk anak-anak mahasiswa juga. Terus dari perusahaan juga nantinya dapat value juga. Kalau misalkan suatu saat nanti anak-anak mahasiswa ini bisa bergabung ya Bu, jadi untuk di perusahaan Interskala itu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sekalian kita closing nih ya. Apa pesan Ibu untuk Interskala? Jadi sebetulnya kalau kita itu sekarang mendampingi itu punya tanggung jawab moral. Iya kan, kita membangun punya tanggung jawab moral. Sehingga saya berharap bahwa berintegritas, berkarakter, dan mandiri ini harapan saya adalah melekat juga ke pegawai Interskala. Dan saya percaya kalau pegawai di Interskala itu juga pasti selalu diarahkan untuk berintegritas dan berkarakter gitu ya. Nah, kami kemudian karena selama ini juga diberikan bantuan donasi yang luar biasa ya, untuk bisa anak-anak ini bisa terus melanjutkan sekolahnya dengan tenang, tidak ada kekhawatiran bagaimana untuk living cost-nya di Jogja gitu ya. Kemudian dengan diharapkan dia nilainya menjadi baik.
kami selalu mendoakan. Jadi kita kan ada doa bersama yang mendoakan semoga Interskala Group ini semakin berkembang gitu ya. Kemudian pasti sekarang kan kompetisi semakin ketat ya gitu ya. Kita juga sharingkan ke anak-anak juga bahwa selain akademik Anda harus mempunyai kompetensi lain untuk bisa menjadi orang yang siap bersaing gitu ya. Betul. Ya, dan saya berharap juga Interskala nanti bisa menerima anak-anak misalnya mencari pekerjaan, karena sebetulnya begini, saya ingin sampaikan juga kepada semua penonton, juga kepada Interskala, kan kami itu sering ngundang orang untuk bicara. Kemarin kita udah ngundang dari talent pool, kita ngundang dari BPJS Kesehatan gitu ya, supaya mereka juga tenang kalau ada sakit kan kita nggak tahu biayanya berapa kan. Nah, kami ingin juga mengundang diaspora gitu ya, supaya dia sekarang kita itu kuliah di luar negeri itu bukan hal yang susah loh ya, gitu loh ya. Nah, kalau dia punya link, nilainya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian dia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri misalnya, kemudian nanti dia menjadi lebih berprestasi, itu saya kira juga akan karena Interskala juga yang membawa ke sana gitu ya. Luar biasa. Ya. Peran Interskala memang sekarang berfokus juga ke pendidikan sih. Ya. Karena owner dari kita juga memang tujuannya mulia ya. Sesuai dengan apa yang kita waktu itu grand opening, sampai beliau juga bilang ini adalah penantian selama 8 tahunnya gitu kan. Untuk bisa mewujudkan seperti ini ya Bu. Iya. Dan akhirnya ketemu Bu Hanik dan bekerja sama gitu ya Bu. Iya, orang baik ketemu orang baik katanya. Orang baik ketemu orang baik, jadi hasilnya pasti baik lah. Iya, betul. Oke, jadi kita akhiri podcast hari ini sama Bu Hanik. Iya. Kita mau pamit juga, mau pulang lagi ke Jakarta. Di sini tempat luar biasa, estetik banget. Kalau mau berkunjung nggak apa-apa, silahkan datang ke Asrama Putri Interskala yang ada di Jalan apa Bu? Kalau orang taunya Asrama Putri Interskala X Hotel Canting Prodo. X Hotel Canting Prodo. Ya. Oke, jadi X Hotel di Bedrek, Mangguharjo, Depok, Sleman. Mangguharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya. Sampai jumpa.